tidak salah lagi. Iya. Berhenti, Gusti Prabu. Berhenti. Siapa kamu? Dan kenapa kamu menghentikan kami? Siapa kalian sebenarnya? Orang-orang itu berkata bahwa mereka ingin menebus kesalahan dengan bersumpah untuk mengawal Gusti Prabu Angling Dharma hingga tiba di Malwapati. Namun, perkataan mereka justru membuat Sang Prabu kebingungan, sebab ia sama sekali tidak mengenal mereka. Ternyata, mereka adalah bagian dari kekuatan Empu Mahasyura, bangsa gaib yang ditugaskan oleh Sang Empu untuk mengikat Nagagini serta ketiga Dewi Siluman, Kenanga, Kantil, dan Cempaka. Namun, kekuatan gabungan dari Nagagini dan Segawenlang terlalu dahsyat. Dengan energi yang membara, mereka berhasil melelehkan Kapan kamu sadar, Nagagini? Kenapa kamu masih mengejar-ngejar aku? Kinaga Pertala menunggumu. Menunggu tobatmu. Apa kamu tidak melihat betapa ia menangis di serambi penantian? Nagagini, kalau kamu tidak bisa kuperingatkan, terpaksa aku akhiri hidupmu dengan pulang geni. Lakukan, kalau kau tega membunuh istri guru dan sahabatmu, Angling Dharma. Baik, akan kucabut pulang geni untukmu. Kejam kamu, Angling Dharma. Kamu kejam. Dengan penuh ulas asih, Prabu Angling Dharma merasa iba dan berniat meminta maaf. Namun, Dewi Nagini justru mendorongnya dengan kasar, bersiap untuk kembali menyerang Sang Prabu tanpa ampun. Namun, tiba-tiba sebuah suara menggema dari langit, menghentikan niat Dewi Nagini. Suara itu berasal dari Raja Pusar Angin, Raja Samuka. Dengan nada penuh wibawa, ia memberikan peringatan, mengatakan bahwa daripada bersusah payah mengalahkan Prabu Angling Dharma, akan jauh lebih baik jika mereka menghabisi Dewi Sekarwangi terlebih dahulu. Raja Samuka juga mengungkapkan bahwa saat ini Dewi Sekarwangi berada di langit Megapura. Ia pun memerintahkan Dewi Nagagini untuk segera menuju ke sana, sebelum semuanya terlambat. Megapura? Ya. Kalau begitu, aku akan membunuh Dewi Sarwangi. Baiklah. Aku terima kenyataan ini. Malwapati memang telah dikalahkan oleh kekuatan hitam. Tapi setelah kalah, apakah harus dibiarkan seperti ini? Tidak. Kalau itu lagi, berarti Malwapati dan kosong. Aku harus mendekat. Aku harus tahu persis siapa yang berada di dalamnya. Di dalam istana Malwapati yang sunyi, suara Ratu Gendrawani menggema, menyatu dengan kepulan asap kemenyan yang memenuhi ruangan. Cermin pusaka di hadapannya bergetar halus, pantulannya beriak seiring mantra yang ia lantunkan dengan penuh harap. Udara mendadak berat, dingin merayap di setiap sudut. Asap semakin pekat, melingkar seperti sosok tak kasat mata yang bangkit dari kegelapan. Perlahan, bayangan mulai muncul di permukaan cermin, semakin jelas, semakin nyata. Ratu Kegelapan telah mendengar panggilannya. Gendrawani.
Itulah akhir petualangan siluman Lowo Abang. Meskipun ia memiliki bayangan berapi-api yang mengerikan, kekuatannya dengan mudah dihancurkan oleh Sengkang Baplang dengan aji Kitiran Sewu. Kabar kematian patihnya membuat Gendrawani bersedih. Namun, kesedihannya segera ditepis oleh Ratu Kegelapan. Dengan suara penuh wibawa, sang ratu menegaskan bahwa Gendrawani tidak boleh gentar menghadapi Sengkang Baplang. Ia diperintahkan untuk segera keluar dari istana dan menghadapi musuhnya dengan gagah berani. Kita lihat sendiri, Ratu Gendrawani kalah. Dari atas atap istana, semangat Suliwa tak akan pernah padam. Ia bertekad berjuang sekuat tenaga untuk merebut kembali Malwapati dari tangan orang-orang jahat. Sudawirat pun sepakat dengan tekad tersebut, namun ia mengingatkan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat. Di luar sana, masih ada pendekar-pendekar lain yang siap membantu, seperti Uyut Saweka, Pria Mitra Patmasari, dan Lokahita. Keputusan untuk mundur sementara dianggap sebagai langkah yang bijak, sebuah strategi untuk mempersiapkan diri sebelum melangkah lebih jauh. Niratu, gerbang tidak bisa dipertahankan. Mereka telah merambah ke halaman, dan sudah bisa dipastikan mereka akan segera masuk ke Setinggil. Aku sudah di sini, Ni Ungu. Nagagini? Ya, Nyi Ratu Puspasari. Kamu tamu nih. Apa kamu tidak malu? Datang langsung membuat onar. Apakah kamu sudah tidak punya tata krama lagi? Ambisi Dewi Nagagini semakin membara setelah ia berhadapan langsung dengan Ratu Puspasari. Tujuannya semakin jelas, menghabisi permaisuri Dewi Sekarwangi, istri Prabu Angling Dharma. Dewi Naga tak ragu mengancam Ratu Puspasari, seakan ia lupa bahwa Ratu Puspasari adalah tangan-tangan dewa yang tak akan pernah mundur dari singgasana yang dipimpinnya. Dengan kekuatan yang tak tergoyahkan, Ratu Puspasari bertekad menjaga keselamatan Dewi Sekarwangi sesuai dengan amanah para dewa. Aku harus lebih dahulu membunuhmu, Angling Dharma. Jangan. Jangan. Tidak, jangan. Aku tidak mau. Jangan. Minggir. Tidak, aku tidak sanggup.